beliau akan bersikap keras dan tegas justru kepada orang-orang yang sudah soleh, sudah bertakwa. Dibalik, kan kebalik. Nabi itu akan bersikap tegas dengan sahabatnya justru kepada sahabat-sahabat yang sudah bertakwa. Saya ambil contoh misalnya begini. Ada sahabat yang berdebat dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang gaya langgam membaca Al-Quran. Lagunya gitu, gaya membaca, tartilnya itu. Kemudian diadukan kepada Nabi. Nabi kemudian merah mukanya, merah menandakan beliau menunjukkan kesalnya, menunjukkan marahnya. Lantas beliau bersabda, kilakuma muhsinun fala takhtalifu. Kalian berdua itu bagus, kata Nabi, enggak ada jeleknya, jangan berselisih. Jadi Nabi itu malah bersikap tegas sama yang sudah soleh-soleh, yang sudah takwa sangat. Tetapi kalau sama orang yang apalagi belum Islam, atau mereka masih dibujuk imannya, masih lemah, ilmunya masih rendah, Nabi lemah lembut sekali. Ada orang Arabi, Arab pegunungan. Orang kita nyebutnya Baduy ya Bu. Kalau orang Jawa Barat itu kan, orang pegunungan kencing di dalam masjid. Sama Umar mau digebuk oleh sahabat yang lain, mau digebuk. Apa kata Nabi? Da'hu. Biarkan dia, jangan digebuk. Biarkan saja. Tapi dia kencing ya Rasul. Kencing di dalam masjid. Enggak apa-apa kata Nabi. Ambil air, bersihkan, siram bekas dia kencing tadi. Kalau kalian gebuk dia, maka dia akan menyangka Islam ini agama yang keras. Karena yang kencing orang Arab pegunungan, Baduy. Coba kalau yang kencing Abu Bakar, Bu, kayak apa kena marahnya? Kalau yang kencing Umar, kayak apa dia kena marahnya? Artinya memang ajaran Islam itu begitu. Islam itu harus didakwahkan dengan keramahan, dengan kasih sayang. Bilal bin Rabah itu karena kasih sayang Nabi, karena khidmat Nabi, maka kemudian dia mendapat hidayah dan kemudian masuk Islam. Di dakwah Islam yang sebenarnya itu dakwah yang santun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizul qalbi lang faddu min haulik." Dikarenakan rahmat dari Allah Muhammad, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka semua. Jadi sifat dakwah Nabi itu lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Walau kunta faddan ghalizul qalbi, seandainya engkau sikapnya kasar, mulutnya kasar, kelakuannya kasar, hatinya keras, lang faddu min haulik, niscaya mereka semua pasti akan menjauh dari sekelilingmu, tidak mau mendekati ajaran Islam dan tidak mau menjadi orang muslim seandainya Nabi bersikap kasar. Dan populer ya Bu, Nabi itu adalah manusia, sosok laki-laki yang sangat memuliakan kaum perempuan. Karena Nabi dilahirkan remaja, dewasa, dibesarkan dalam budaya masyarakat jahiliyah yang merendahkan kaum perempuan. Orang Arab jahiliyah itu Bu, betul-betul merendahkan kaum perempuan, sangat merendahkan. Sampai-sampai mereka itu malu kalau punya anak perempuan. Makanya dia disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadim. Mereka, salah seorang dari mereka, kata Allah, Arab jahiliyah, bila mendengar kabar istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu, berpaling wajahnya, nunduk mukanya, dhalla wajhuhu muswaddan, tiba-tiba mukanya menghitam. Menghitam itu Bu, saking malunya campur marah. Jadi muka itu merah kehitam-hitaman. Wa huwa qadhim, dan dia sangat marah. Bahkan ada cerita orang Arab jahiliyah itu kalau istrinya melahirkan anak perempuan,
Belum selesai bersalin, Bu, udah digamparin oleh suaminya. Sudah dipukuli. Dasar wanita sialan, kok melahirkan anak perempuan. Begitu rendahnya martabat wanita bagi masyarakat Arab jahiliyah. Nah, datanglah Nabi kita diutus memuliakan wanita. Bahkan keren, Bu. Orang Arab jahiliyah tidak menikahi janda kecuali untuk istri yang kesekian puluh, untuk istri yang kesekian belas. Orang Arab jahiliyah anti menikahi janda, tapi Nabi bujang menikahi janda umur 40 tahun. Kan keren itu. Bujang selawe tahun, selawe loh, Bu. Berondong istilah orang sekarang. Berondong selawe tahun nikah sama janda umur 40 tahun. Belum jadi nabi, saking beliau ingin tunjukkan, saya Muhammad bujang mendobrak kebudayaan jahiliyah yang merendahkan kaum perempuan. Beliau tidak menikahi gadis tapi menikahi janda. Habis akad nikah dibawa ke depan Ka'bah, pegang Hajar Aswad sambil bersumpah, wallahi, 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 demi Allah 3 kali, saya bersumpah tidak akan pernah menikah lagi selama engkau masih hidup. Wow, keren. Makanya bapak-bapak itu kalau pengen kawin lagi, ya sabar, tunggu bini pertama mati dulu. Makanya kalau ngikut sunnah Nabi, Bu, boleh kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu istri pertama mati dulu. Kata bapak-bapak, nah itulah masalahnya Ustadz, bini gua nggak mati-mati. Ya rata-rata bapak-bapak dulu yang mati ya, Bu, ya. Itu keren Nabi itu. Jadi jangan cuman bahas poligaminya. Sampai Khadijah wafat meninggal dunia, beliau tidak dimadu. Makanya Khadijah itu tidak dimadu loh, Bu. Jadi bersama Nabi itu istri satu-satunya ketika sedang bersama Nabi. Ya ketika Khadijah wafat barulah Nabi menikah lagi kan. Ini keren, bukan main. Makanya Aisyah itu selalu cemburu dengan Khadijah, Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi hikmah bagi kita, Nabi adalah laki-laki sekaligus utusan Allah yang sangat memuliakan kaum wanita. Bahkan Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang paling baik di antara kalian semua adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Setuju nggak, Bu, kira-kira? Jadi laki-laki paling hebat ya, Bu, laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Contohlah Nabi. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa nyontoh Nabi semua ya. Allahumma amin. Kata bapak-bapak, emang siapa lu? Emang lu Khadijah, kata dia. Ngeles aja orang sekarang